Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu sehat selalu dan senantiasa diberkati Tuhan, bukan? Pada video kali ini, Pak Pridianto akan mengajak kalian semua untuk belajar materi membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Tujuan dari materi ini adalah yang pertama, kamu mampu memilih sikap yang benar dalam kaitannya dengan solidaritas dalam masyarakat majemuk. Yang kedua, diharapkan setelah belajar materi ini, kamu mampu menceritakan pengalaman hidup bersama dalam masyarakat majemuk dan akhirnya mampu merancang kegiatan sebagai wujud solidaritas dalam masyarakat majemuk. Bagaimana? Sudah siap belajar pagi ini? Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau beragam, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, agama maupun kelas sosial. Hal itu merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Namun, masih banyak orang yang belum memiliki kesadaran untuk membangun pemikiran yang positif terhadap keberagaman. Pembahasan mengenai solidaritas masyarakat majemuk memotivasi kamu untuk mewujudkan solidaritas sebagai kebiasaan hidupmu. Coba sekarang kamu lihat di sekelilingmu, di lingkungan tempat tinggalmu, dan di lingkungan sekolahmu. Apakah semua orang berasal dari latar belakang yang sama? Tentu saja tidak, bukan? Kamu akan menemukan teman ataupun orang lain yang berbeda tempat asal, suku, agama, bahkan warna kulit. Ada yang berkulit kuning, ada yang sawo matang, ada yang coklat, dan ada yang hitam. Ada yang berambut lurus, ikal, maupun keriting. Ada yang beragama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu. Nah, keberagaman itu yang disebut majemuk. Bagaimana kamu memandang mereka yang berbeda denganmu? Seringkali masih ada orang yang memandang orang lain yang berbeda dengannya seperti rasa curiga. Akan tetapi, dalam ajaran iman Kristen, kamu diminta untuk bersikap baik dan memandang orang lain secara positif. Masih ingat kan perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama? Dalam pembahasan ini, kamu akan belajar bagaimana membangun solidaritas di tengah masyarakat atau orang-orang yang beragam atau majemuk. Silahkan kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ini ada rumah adat di seluruh Indonesia. Nah, berikutnya ini ada gambar rumah ibadah di Indonesia. Mulai masjid, gereja katedral untuk umat Katolik, gereja untuk umat Protestan, kelenteng, dapura, dan vihara. Dan ini kekayaan bangsa kita, yaitu gambar pakaian adat di Indonesia. Wow, dari Sabang sampai Merauke. Nah, berikutnya kita saksikan kasanah bangsa yang luar biasa. Tarian daerah dari seluruh Indonesia. Luar biasa, bukan? Kekayaan bangsa yang sungguh tak ternilai harganya.
Baik, melihat gambar-gambar tersebut, kalian lebih memahami keadaan nyata bangsa kita yang amat beragam dan tentu itu tersebar di seluruh tanah air. Melalui gambar yang kita saksikan tadi juga menyadarkan bahwa kamu adalah anak Kristen Indonesia yang hidup berdampingan dengan saudara-saudara sebangsa dari berbagai latar belakang yang berbeda. Tetapi kita jangan lupa bahwa kita diikat oleh cita-cita bersama untuk menjadi anak Indonesia yang turut serta berjuang dan membangun solidaritas serta berkarya untuk mewujudkan rasa cinta kepada bangsa dan negara. Nah, apakah remaja seusia kalian sudah mampu melakukan sesuatu bagi bangsa dan negara? Tentu kamu dapat mewujudkan peranmu sesuai dengan usia dan kemampuanmu. Misalnya dengan cara kamu menerapkan hidup dalam disiplin dimanapun, di rumah, di sekolah, di masyarakat, mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam setiap lingkup kehidupan kita, peduli dan solider terhadap teman, keluarga, dan orang lain, bahkan anggota masyarakat lainnya yang berbeda agama, suku, budaya denganmu. Semua yang kamu lakukan dan pelajari merupakan bekal untuk menuju dewasa. Pada saat itulah kamu dapat benar-benar menyumbangkan karyamu bagi bangsa dan negara, sehingga kita akan menjadi pribadi yang bertumbuh sebagai manusia yang baik, yang bertanggung jawab, dan yang menerapkan nilai-nilai iman dalam hidupmu. Itu sudah merupakan bagian dari peran itu. Selanjutnya kita akan bermain menentukan atau memilih benar atau salah. Berikut ini ada beberapa sikap yang berkaitan dengan solidaritas dalam masyarakat majemuk. Silahkan tentukan pilihanmu, apakah sikap-sikap ini benar atau salah. Pilih sikap yang menurut kamu benar atau salah. Sudah siap? Yang pertama, ketika terjadi banjir di lingkungan tempat tinggalmu, kebetulan rumahmu tidak terkena banjir, keluargamu memutuskan untuk menolong korban banjir. Akan tetapi yang ditolong hanya orang yang beragama Kristen dan sama sukunya dengan keluargamu. Apakah sikap ini benar jika dikaitkan dengan solidaritas dalam masyarakat majemuk? Benar atau salah? Yang kedua, pada waktu ulangan, kebetulan teman sekelas tidak membawa alat tulis dan kamu tahu kesulitannya, tetapi kamu pura-pura tidak mengetahuinya. Dalam hati kamu berpikir, itu bukan urusanmu, karena seharusnya semua membawa alat tulis masing-masing. Kamu tidak mau menolongnya karena dia berbeda suku denganmu. Benar atau salah sikap seperti ini? Yang ketiga, ketika pulang sekolah dengan teman-teman, di jalan ada seorang kakek minta tolong pada kalian untuk mengantarnya ke masjid terdekat. Teman-temanmu tidak mau menolong karena kakek itu bukan Kristen. Akhirnya kamu sendiri yang mengantar kakek itu karena semua temanmu meninggalkanmu. Ayo, benar apa salah sikap seperti ini? Selanjutnya, di tempatmu terjadi kekacauan karena ada seorang pendatang dari daerah lain yang menyakiti penduduk setempat. Orang di lingkungan desamu
mencari semua orang yang berasal dari daerah yang sama dengan orang itu untuk melakukan pembalasan. Sikap ini benar atau salah ya? Lanjut. Ada beberapa teman yang mengajak kamu untuk membuat kelompok yang hanya terdiri dari remaja yang agamanya sama dan sama-sama kaya. Hayo, benar apa salah? Yang terakhir, kamu tahu bahwa temanmu yang beragama Islam tengah menjalani puasa di bulan Ramadan, tetapi kamu tetap makan di depan dirinya. Benar atau salah ya? Iya, saya yakin sudah menentukan sikap dari beberapa kejadian yang Pak Pridianto contohkan tadi. Sekarang kita akan perdalam pembahasan kita, dan solidaritas dalam masyarakat majemuk ini kita akan perdalam dari dasar firman Tuhan. Ada dua nats firman Tuhan yang kita jadikan dasar belajar hari ini. Yang pertama dari kitab Mazmur pasal 133 dan kitab Galatia pasal 5 ayat 22. Kitab Mazmur pasal 133 berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Alangkah indahnya jika semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dapat hidup bersama-sama dengan rukun. Pemazmur melihat bahwa kehidupan yang rukun akan membawa kebahagiaan dan ketenteraman. Sebaliknya, kehidupan yang kacau dan penuh pertikaian membawa kepada penderitaan. Apa yang tertulis dalam kitab Mazmur memang indah, namun dalam kenyataannya semua tidak dapat tercipta dengan sendirinya. Apalagi di negara kita, isu-isu mengenai perbedaan suku dan agama sering dijadikan alasan timbulnya konflik dan kekerasan. Ada berbagai peristiwa di mana terjadi amuk massa yang disebabkan karena salah pengertian, kemudian dikaitkan dengan perbedaan suku dan agama. Akar dari semua peristiwa itu karena masyarakat tidak terlatih untuk membangun solidaritas di tengah perbedaan yang ada, ataupun karena sebagian orang sudah terlanjur memiliki prasangka buruk terhadap orang lain yang berbeda agama dan suku, apalagi berbeda kelas sosialnya, antara yang kaya dengan yang miskin. Bahkan ada juga yang berpikir, mengapa harus saya yang mulai memikirkan mengenai solidaritas dan kebersamaan? Mengapa bukan pihak lain dulu baru saya menanggapinya? Atau selama ini saya membangun pemikiran dan sikap positif terhadap mereka yang berbeda dengan saya, tetapi mereka tidak pernah berubah, tetap bersikap tidak baik terhadap saya. Jadi mengapa saya harus bersikap baik? Toh tidak ada gunanya. Nah anak-anak, pemikiran-pemikiran seperti ini keliru. Ketika kamu belajar tentang nilai-nilai Kristiani, kamu akan mengerti bahwa tiap orang Kristen terpanggil untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan dalam hidupnya, sebagaimana tercantum dalam buah-buah roh yang tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22. Jadi, kebaikan yang kamu lakukan tidak boleh berpatokan pada apa yang dilakukan oleh orang lain terhadapmu, melainkan kamu harus proaktif atau terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk berbuat. Semua harus datang dari dalam hatimu dan merupakan keputusan hati nuranimu. Nah, sebagai remaja, justru inilah saat yang paling penting untuk belajar dan menumbuhkan sikap dan tindakan solidaritas sebagai kebiasaan yang kamu lakukan dalam hidupmu. Ingat, semua yang kamu lakukan merupakan wujud jawaban dan tanggung jawabmu
sebagai remaja Kristen yang telah dikasihi dan diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kamu dan semua orang beriman diminta untuk mengasihi sesama manusia tanpa terkecuali. Nah, selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk solidaritas di tengah masyarakat majemuk yang dapat kamu wujudkan sebagai remaja. Pak Pridianto contohkan antara lain, yang pertama, menghargai teman dan orang lain meskipun mereka berbeda denganmu. Yang kedua, menghargai penganut agama lain dan semua aturan agamanya, termasuk ibadahnya. Yang ketiga, berteman dengan seseorang tanpa memandang perbedaan yang ada. Dan yang keempat, dapat bekerja sama dan menolong teman dan sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan status sosial, kaya atau miskin. Nah, kamu juga dapat menambahkan bentuk-bentuk solidaritas lainnya yang kamu ketahui maupun yang sudah dipraktekkan dalam tindakan sehari-hari. Sekarang, setelah kita memahami penjelasan dari awal, silahkan berbagi pengalaman. Kamu dapat berbagi pengalaman dengan teman-teman mengenai bagaimana hidup bersama dalam masyarakat yang beragam. Jika dalam keluargamu ada kemajemukan dari segi suku, budaya, agama, maupun kebangsaan, kamu dapat berbagi cerita dengan teman-teman dan gurumu. Ceritakan bagaimana kamu dan keluargamu membangun kebersamaan di tengah berbagai perbedaan yang ada. Kamu juga dapat berbagi cerita mengenai bagaimana masyarakat sekitar atau jemaat di gerejamu membangun kebersamaan dalam perbedaan. Sesuai tujuan belajar kita hari ini, setelah kita mampu berbagi pengalaman, yang kedua adalah merancang proyek solidaritas. Silahkan kamu dan teman-teman sekelasmu merancang kegiatan untuk menunjukkan solidaritas dalam masyarakat majemuk. Ya, tentunya itu disesuaikan jenis kegiatan dengan situasi dan kondisi baik di sekolah atau daerahmu. Misalnya seperti contoh berikut ini. Membersihkan rumah ibadah agama lain bersama teman-temanmu dari berbagai agama. Atau bisa juga dengan mengunjungi orang-orang jompo atau keluarga yang kurang mampu dari berbagai agama dan memberi bantuan sesuai kemampuanmu. Bisa juga begini, mengunjungi rumah ibadah secara bergiliran dan beramah tamah dengan pimpinan rumah ibadah setempat. Nah, setelah kita belajar hari ini, kita dapat simpulkan bersama bahwa yang pertama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Itu merupakan kenyataan yang harus diterima dan harus disyukuri oleh semua elemen bangsa. Yang kedua, sebagai remaja Kristen, kamu dapat belajar menghargai berbagai perbedaan yang ada dan akhirnya bisa belajar untuk membangun solidaritas bagi sesama teman maupun masyarakat yang berbeda denganmu. Siap kan? Yang ketiga, kamu dapat mewujudkan solidaritas dalam ketulusan dan bukan kepura-puraan, terutama dengan mengacu kepada hukum kasih yang mensyaratkan tiap orang beriman mengasihi sesama tanpa kecuali. Kamu tidak dapat mengatakan bahwa kamu mengasihi Tuhan jika kamu tidak mengasihi sesamamu. Satu komitmen bangsa kita, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian kita belajar pagi ini.
Menjadi harapan kita bersama bahwa materi dalam video ini akan membekali kita dimampukan untuk membangun solidaritas di tengah kemajemukan bangsa yang ada. Sekian belajar kita hari ini. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.